Dalam hitungan jam, 30.000 pasukan NATO mendarat di barat laut Rusia. Ribu pasukan gabungan Pakta Pertahanan Atlantik Utara NATO akan segera mendarat di wilayah barat laut Rusia atau tepatnya di Norwegia. Hanya dalam waktu 72 jam, puluhan ribu prajurit dari 27 negara akan mengikuti latihan perang dengan sandi Cold Response 2022. Viva Militer melaporkan dalam berita Kamis 3 Maret, Komandan Komando Inggris dalam latihan Cold Response 2022, Brigadir Jenderal Rich Cantrill, memastikan pihaknya akan mengerahkan 4 kapal perang andalannya ke Norwegia. Angkatan bersenjata Inggris yaitu British Army Force bahkan mengirim kapal induk HMS Prince of Wales ROR-09 yang akan dikawal oleh 3 kapal perang yaitu HMS Richmond, F239, HMS Defender D36 dan HMS Albion L14. Latihan gabungan Cold Response 2022 NATO secara penuh akan digelar mulai Senin 14 Maret 2022. Aksi puluhan ribu pasukan NATO akan berlangsung di sejumlah wilayah. Untuk sektor darat, latihan berpusat di 2 kota, Both and Troms. Sementara itu, untuk latihan sektor laut akan dilangsungkan di lepas pantai Norwegia. Cold Response 2022 NATO akan diikuti oleh 14.000 pasukan angkatan darat, 8.000 pasukan angkatan laut, dan 8.000 pasukan angkatan udara dan berbagai perwira staf yang berbasis di pangkalan militer Norwegia. Ini adalah latihan pertahanan di mana kami berlatih mempertahankan negara kami dan ini adalah latihan yang telah lama ditunggu-tunggu. Latihan skala besar NATO digelar di tengah-tengah perang dahsyat yang tengah berlangsung di Ukraina. Keputusan Rusia untuk melancarkan invasi yang dimulai pada 24 Februari 2022 tak lepas dari niat Ukraina untuk masuk menjadi anggota NATO. Rusia sendiri dikabarkan menolak undangan untuk mengirimkan pengamat militer ke latihan Cold Response 2022 NATO hingga memasuki pekan kedua invasi militer Rusia ke Ukraina. NATO juga belum mengerahkan pasukan bantuan untuk mendukung Ukraina dalam perlawanan terhadap Rusia beruang merah. Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu mengatakan Rusia harus mempersenjatai sekutunya di Republik Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri dengan senjata yang disita dari Angkatan Bersenjata Ukraina. Shoigu mengatakan ke Dewan Keamanan Rusia, pasukan Donbas akan menggunakan senjata dengan baik, termasuk rudal yang dipasok barat. Dia menamai rudal anti-pesawat yang anti-tank portable buatan AS yang diterbangkan Washington dan sekutunya ke Kiev secara massal menjelang permusuhan. Kami telah mengumpulkan banyak senjata Ukraina, termasuk tank, kendaraan lapis baja, semua jenis senjata kecil dan jumlah besar artileri. Kami juga memiliki banyak sistem Javelin dan juga Stinger. Ada proposal untuk menyerahkannya kepada milisi Republik Luhansk dan Donetsk sehingga mereka bisa lebih efektif untuk membela diri. Dia juga menyeratkan pemberontak bisa mendapatkan keuntungan dari senjata canggih buatan Rusia, termasuk sistem pertahanan udara anti-tank. Presiden Vladimir Putin menyetujui gagasan itu dengan mengatakan dia akan menandatangani perintah yang relevan jika perlu. Diketahui, Moskow menyerang tetangganya pada akhir Februari menyusul kebuntuan 7 tahun atas kegagalan Ukraina untuk menerapkan ketentuan perjanjian Minsk dan pengakuan Rusia atas Republik Donbas dan Donetsk serta Luhansk. Protokol ditengahi Jerman dan Prancis juga telah dirancang untuk mengatur status wilayah-wilayah itu dalam negara Ukraina. Rusia kini menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral yang tak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin AS. Kiev juga menegaskan serangan Rusia benar-benar tak beralasan dan membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa. Tank-tank Rusia berparade di akhir latihan militer Vostok 2018 yang digelar di dekat perbatasan Cina. Rusia kini mulai ancang-ancang melancarkan pengepungan terhadap kota Kiev, ibu kota Ukraina. Rombongan besar pasukan Rusia kini juga telah berpencar mengepung kota itu. Berdasarkan foto-foto satelit terbaru, terlihat bahwa pasukan Rusia dalam jumlah besar kini telah berpencar dan bergerak menuju kota Kiev. Mereka menyebar ke kota-kota dan hutan-hutan dekat Kiev dengan artileri diangkat dalam posisi siap menembak. Perkembangan ini juga terjadi di tengah upaya internasional melumpuhkan Rusia dengan sejumlah sanksi. Serangan pasukan Putin pada Rabu di rumah sakit bersalin di kota Mariupol dikecam dan disebut sebagai kejahatan perang. Menyusul ini, AS dan sekutunya pada Jumat akan mengumumkan pencabutan status negara paling disukai bagi perdagangan Rusia. Menurut laporan AP News, pada Jumat, citra satelit dari Maxar Technologies menunjukkan bahwa konvoi kendaraan tank dan artileri sepanjang 64 km telah pecah dan berpencar.
Unit lapis baja terlihat di kota-kota dekat Bandara Antonov di kota utara kota. Beberapa kendaraan berpindah ke utara ke hutan dengan howitzer yang ditarik di dekatnya dalam posisi untuk melepaskan tembakan. Konvoi ini juga berkumpul di area luar Kiev sejak awal pekan lalu dan sempat dilaporkan terhenti karena masalah logistik. Para pejabat AS juga mengatakan pasukan Ukraina juga menargetkan konvoi dengan rudal anti-tank. Terbaru, seorang pejabat pertahanan AS yang berbicara dengan syarat anonim mengatakan pasukan Rusia yang bergerak menuju Kiev juga telah maju sekitar 5 km dalam 24 jam terakhir dengan beberapa elemen sedekat 15 km dari kota. Pejabat itu juga tak memberikan indikasi bahwa konvoi telah bubar atau mengubah posisinya secara signifikan. Ia mengatakan beberapa kendaraan terlihat bergerak keluar dari jalan menuju garis pohon dalam beberapa hari terakhir.